Ari Andrianto. Saya Biandianto. Fatimah Tajara, Malinda Waita. Saya Gestielana. kami di sini akan mewawancarai 3 narasumber, yaitu dari siswa, dari guru, maupun dari orang tua siswa. Jadi silakan ditonton. Halo semuanya, jadi kita di sini sudah bersama dengan orang tua siswa. Dari orang tua Fatimah, Ibu bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya orang tua dari Fatimah Zahra, bernama Sulastri, berasal dari Karangsalam. Cukup mungkin itu saja lah. Oke, jadi Ibu di sini kita minta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Jadi Ibu, apakah Ibu termasuk orang yang pengguna HP? Saya termasuk orang yang menggunakan HP setiap hari, di dunia kerja pun sama. Oke, dan untuk karena Ibu biasanya menggunakan HP nih, biasanya waktu Ibu main HP itu ada waktunya atau emang ya udah terserah gitu? Kalau menggunakan HP jelas ada waktunya, tapi ada juga untuk waktu yang bebas sekitar 2 jam lah. Kalau untuk kerja ada. Oke, 2 jam ya Ibu ya? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Ibu selaku orang tua siswa, apakah perlu siswa membawa HP ke sekolah? Kalau menurut pendapat saya, siswa sekolah itu perlu sekali, karena dengan adanya HP, siswa bisa menjalankan tugas sekolahnya lewat daring contohnya, terus pembuatan video seperti hari ini. Nah itu kan penting, alasannya lagi untuk HP untuk menyimpan data file. Jadi diperlukan ya Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu sebagai orang tua agar anak itu tidak bergantung pada HP? Supaya anak tidak bergantung pada HP, saya kira itu perlu diadakan sebuah, kalau permainan ya, supaya tidak tergantung pada HP ya. Kalau permainan tradisional, termasuk olahraga, aktivitas yang lain, supaya tidak terlalu tergantung pada HP. Bisa juga dengan banyak aktivitas lain lah. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana dampak negatif terhadap penggunaan HP? Dampak negatif penggunaan HP terhadap anak ini banyak. Selain radiasinya ke mata, lupa waktu, dari mulai makan, ibadah, kontak dengan sosial dengan rekan juga, karena dengan adanya HP mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dan ya, dengan 10 anak saja memegang HP semua, tidak ada suaranya, mereka semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Itu aja. Oke, untuk pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara Ibu mengedukasi anak yang tentang berita hoax? Mengedukasi tentang berita hoax, kalau menurut saya itu perlu diberi masukan terhadap anak, jangan mudah percaya dengan adanya pemberitaan yang negatif, baik itu pejabat, artis, ataupun orang tua atau siswa gitu. Karena dengan berita hoax belum tentu menunjukkan sesuatu yang benar. Oke, teman-teman, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sampaikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kita sampai jumpa lagi. Halo semuanya, jadi di sini kita sudah dengan narasumber kedua. Di sini adalah salah satu siswa di SMA Muhammadiyah Pangandaran. Bisa memperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Carmila, saya dari kelas 12 IPS dari SMA Muhammadiyah Pangandaran. Oke, Carmila, jadi kita minta waktunya sebentar untuk kita wawancara ya. Buat Carmila, apakah Carmila ini salah satu orang yang suka main HP? Ya, saya termasuk siswa ataupun
pelajar yang memang sering menggunakan HP. Oke. Dan apakah kalau misalnya Nila lagi main HP itu tuh ada batasan waktunya atau emang ya udah sesudahnya aja? Kalau batasan waktu, saya sendiri tidak memiliki batasan waktu ketika menggunakan HP. Jadi ketika saya ingin menggunakan HP ya saya menggunakan HP, ketika saya tidak ingin menggunakan HP ya saya tidak menggunakan HP. Oke, jadi tidak teratur ya. Untuk selanjutnya, gimana sih pendapat kamu mengenai siswa yang membawa HP ke sekolah? Pendapat saya itu sebetulnya ada dampak negatif serta dampak positifnya. Untuk dampak positifnya mungkin karena di zaman sekarang segala informasi itu di-share menggunakan HP, jadi itu sangat berguna dan bermanfaat ketika siswa menggunakan HP ke sekolah, karena kadang guru juga meng-share tugas-tugas juga melalui HP. Tapi di balik itu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya kita sering tidak menghargai orang lain ketika sedang berbicara dengan orang lain, kita malah menggunakan HP. Kemudian kadang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kadang guru sedang menjelaskan, kita malah menggunakan HP. Itu dampak negatifnya. Oke, jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Oke, jadi sekarang bagaimana cara kamu supaya kamu tidak bergantung pada HP? Cara saya sendiri supaya saya tidak bergantung dengan HP, saya mencari kesibukan di luar yang ada di HP. Mungkin seperti saya ikut organisasi yang ada di sekolah, mungkin organisasi salah satunya organisasi IPM yang membuat saya kadang lepas dari HP dan melupakan HP, gitu aja sih. Oke, tadi kan Karmila udah menyebutkan nih dampak negatifnya. Nah, salah satunya kan ada tentang berita hoax nih. Gimana sih pendapat kamu mengenai berita hoax dan gimana cara kamu mengedukasi teman-teman atau kamu sendiri untuk menghindari berita hoax itu? Untuk mengedukasi atau menghindari berita hoax, menurut saya salah satu caranya mencari sumber web, sumber informasi yang yang bisa dipercaya lah. Kemudian memilih dan memilah beritanya, kemudian bisa membedakan aja, terus mencari tahu faktanya betul atau tidak. Oke. Jadi segitu aja teman-teman untuk wawancara kali ini. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di narasumber yang ketiga. Dadah. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah dengan narasumber ketiga, yaitu salah satu dewan pengajar yang ada di SMA Muhammadiyah Pangandaran. Jadi beliau ini guru bahasa Inggris dan Kemuhammadiyahan. Beliau Ibu Bania SPD. Jadi di sini kita akan mewawancarai tentang penggunaan HP. Oke, Ibu itu termasuk orang yang mau pengguna HP bukan sih? Ya, untuk saat ini memang saya aktif menggunakan sebagai komunikasi, dan kayaknya zaman sekarang media sosial atau ya handphone ini itu udah jadi kebutuhan sekunder, bukan tersier. Oke, jadi Ibu salah satu pengguna handphone. Apakah saat menggunakan handphone itu Ibu dikasih waktu atau kayak limit gitu atau udah terserah aja? Sebagai apa nih? Sehari aja. Kalau sehari-hari itu biasanya ada limit tersendiri gitu. Kalau misalnya sedang dengan anak itu biasanya saya mengizinkan handphone. Tapi kalau misalnya anak sudah tidur dan ada waktu, biasanya sejam 2 jam itu dihabiskan. Oke, jadi ada limitnya ya Bu ya. Oke, sekarang gimana sih pendapat Ibu mengenai siswa yang menggunakan HP di sekolah? Kegunaannya apa dulu nih? Keseluruhan Bu, dari mulai belajar ataupun buat main-main aja. Begini ya, kalau untuk handphone zaman sekarang ini kan memang sudah maju ya. Penggunaan handphone itu sudah bisa dibilang sebagai media yang bisa memang mempermudah kegiatan belajar mengajar. Kalau misalnya pandangan bagaimana siswa harus menggunakan, harus atau gimana? Ya nggak harus, cuma kayak emang siswa tersebut itu membawa handphone.
Kalau pandangannya untuk membawa handphone, ya dilihat dulu apakah ini efektif dalam pembelajaran. Kalau misalnya efektif, saya sangat setuju gitu. Tapi kalau seumpama kemudian dengan adanya handphone malah kemudian menghambat kepada sistem KBM, ya berarti ya saya tidak setuju. Jadi gimana fungsionalnya aja ya Bu? Untuk selanjutnya gimana cara Ibu selaku guru supaya siswa-siswi itu tidak bergantung pada handphone dalam hal buruk Bu? Kembali kepada mendisiplinkan diri sendiri gitu ya, berarti harus ada kontrol sendiri dari kitanya gitu. Kalau menurut saya itu harus ada skala prioritasnya. Misalnya kalau di sekolah itu skala prioritas kalian itu apa sih? Belajar kan. Kalau belajar berarti penggunaan handphone untuk kegiatan lain di luar belajar itu harus dibatasi ya. Misalnya kan kalian pengen lah Bu sekali-kali main game atau sekali-kali ngecek medsos boleh, tetapi di jam-jam tertentu misalnya di istirahat atau pada saat guru sedang bertugas. Oke. Untuk selanjutnya gimana sih menurut pendapat Ibu dampak negatif siswa atau mungkin anak Ibu sendiri untuk penggunaan HP? Dampak negatifnya sih lebih membentuk kepribadian ya. Dari segi kepribadian memang adanya handphone kan memang mempermudah kita mengakses dunia luar tanpa kita harus terjun langsung ke dunia liar kan, dunia luar gitu. Maka anak itu bakal lebih ke ansos ya, kalau dari segi psikologinya lebih membentuk kepribadian yang introvert tapi cenderung ke antisosial gitu. Karena ngapain sih harus interaksi sama yang lain di handphone bisa. Kemudian yang kedua dari segi manajemen emosional gitu, karena lebih banyak disuguhkan tayangan-tayangan instan di handphone itu ke anak itu jadi lebih ngerasa tidak sabar gitu. Misalnya anak minta A nih ke orang tua, kalau di HP kan lihat A, B, C, minta A, B, C langsung dikabul gitu. Nah kemudian di realitanya dia minta kemudian ditunda pengkabulannya oleh orang tua itu jadi tidak sabar, terkesan tidak sabar, tidak menghargai proses. Dari segi kesehatan, terlalu banyak mengakses HP juga bisa menyebabkan obesitas karena jarang gerak. Kemudian yang kedua bisa mengakibatkan rusak pada mata. Ya. Oke, jadi itu dampak negatif Kalau digunakan secara berlebihan. penggunaan berlebih saat penggunaan HP gitu. Dan untuk yang terakhir Ibu kan salah satu dampak negatif penggunaan HP itu ada berita hoax. Ya. Itu gimana cara Ibu mengedukasi siswa supaya tidak termakan berita hoax? Oke, mengenai hoax ya, kalau hoax itu berarti kan berita bohong ya. Nah, cara kita agar tidak terjebak ke dalam hoax itu berarti kita harus telaah nih, tabayun, melihat sesuatu itu dari berbagai sisi, jangan dari satu sisi negatif saja. Nah, ini diberitakan A, apakah A ini sudah benar? Nah, ini harus kita telusuri dari sisi pandang A sendiri, dari sisi pandang B, sisi pandang C, dan yang lain-lain. Jadi tidak boleh hanya memandang satu sisi saja. Oke, teman-teman mungkin segitu aja wawancara untuk kali ini. Terima kasih Bu Bania sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan yang telah kita lakukan, yaitu wawancara. Kesimpulan yang pertama, narasumber yaitu dari siswa. Yang pertama, membawa HP ke sekolah itu memiliki dampak positif dan negatif. Menurut siswa, agar tidak terlalu bergantung pada HP dengan mencari kegiatan di luar aktivitas menggunakan HP. Banyaknya informasi yang kurang baik dan kurang benar menjadi dampak negatif dari penggunaan HP. Supaya tidak kecanduan gadget,
cobalah memiliki kesibukan lain, kegiatan lain, jangan hanya fokus menggunakan gadget. Kemudian ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, usahakan jangan fokus dengan gadget kita dan membatasi penggunaan gadget. Yang kedua, menurut narasumber yang kedua yaitu guru adalah membawa HP ke sekolah perlu untuk menunjang pembelajaran. Kesadaran diri akan penggunaan HP agar tidak terlalu bergantung pada HP, dan pengawasan juga dapat meminimalisir penggunaan gadget yang tidak perlu. Dampak negatifnya, murid tidak fokus dalam pembelajaran. Banyaknya hoax yang ada di media sosial. Sebelum menetapkan berita itu benar, kita perlu dulu menselidiki atau mencari dari beberapa sisi. Jangan mudah termakan hoax. Dan yang terakhir, menurut narasumber, orang tua adalah perlu sekali membawa HP karena untuk menunjang pembelajaran dan juga menyimpan data yang penting. Agar anak tidak bergantung pada HP, lakukanlah aktivitas lain seperti permainan, olahraga, dan lain-lain. Dampak negatifnya ada banyak, selain radiasinya ke mata, lupa waktu dari mulai makan, ibadah, dan sosial. Memberi masukan kepada anak supaya tidak terpercaya dari pemberitahuan yang negatif karena belum tentu informasi itu benar. Jadi, kesimpulan garis besarnya dari ketiga narasumber yaitu siswa atau anak perlu membawa HP ke sekolah karena untuk menunjang pembelajaran. Akan tetapi tetap perlu diawasi baik dari orang tua atau guru di sekolah. Sikap kesadaran diri juga perlu dibangun supaya anak atau siswa tidak bergantung kepada HP dan mencari aktivitas lain yang berguna. Dampak negatif dari penggunaan HP ada banyak. Siswa atau anak menjadi lupa waktu dan kurang menjaga kesehatan, serta menjadi pribadi yang antisosial. Informasi, berita, hoax juga banyak bermunculan. Dan yang terakhir, sebelum menyimpulkan berita itu benar, kita harus mencari tahu lebih luas. Jangan terpatok dengan satu sisi, tapi carilah banyak pandangan. Lalu pembimbing siswa atau anak agar tidak terpercaya dengan berita hoax. Mungkin segitu dari saya untuk kesimpulan wawancara kali ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu dia video dari ketiga narasumber dan kesimpulannya.